kami ta'zimi guru kita semua yang kebetulan pada malam hari ini tidak bisa hadir karena ada suatu hal. Kita doakan mudah-mudahan guru kita semua Kiai Haji Ahmad Mustafa senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa yang sama-sama kami hormati para aparatur pemerintahan, para pengurus majelis-majelis taklim, khususnya RT 3 sebagai sohibul hajat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai hamba yang senantiasa mencintai dan dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan taufik dan inayahnya kita semua dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka litolabil ilmi di majlis yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada beliau baginda besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta malaikatnya itu bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Artinya sungguh mulia atau betapa ajibnya, betapa hebatnya satu amal ibadah yang bernama sholawat ini. Mungkin banyak amal ibadah yang lain, contoh misalkan sodakoh. Nah, kira-kira berkaitan dengan sodakoh, apakah ada redaksinya? Apakah kita pernah mendengar di situ Allah Subhanahu wa taala bersodakoh? Nah, kemudian sama. Jadi ibadah-ibadah yang lain hampir tidak ada redaksi, hampir tidak ada yang menjelaskan tentang Allah melaksanakan ibadah tersebut. Tetapi beda berkaitan dengan sholawat, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa besarnya, betapa tingginya derajat suatu amal yang bernama sholawat. Bahkan saking istimewanya sholawat, ada satu hadis mengatakan, man sholla alayya sholatan shollallahu biha asyron. Jadi barang siapa orang yang membacakan sholawat kepadaku, kata Kanjeng Nabi, sebanyak 1 kali sholawat, niscaya nanti Allah akan membalasnya dengan 10 kali sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, luar biasa sholawat ini, Pak. Apalagi berbicara tentang maulid Nabi. Sesungguhnya maulid Nabi ini adalah satu tradisi yang sangat luar biasa. Karena di malam hari ini, ketika bulan Rabiul Awal itu dilahirkan sosok yang mulia, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya kita untuk berbahagia. Selayaknya kita nih, misalkan ya kan, ketika ada tetangga kita mungkin yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memiliki putra. Apakah kira-kira responnya bahagia apa murung? Bahagia. Jadi sekarang kita boleh tidak berbahagia dengan kelahiran Kanjeng Nabi? Boleh, bahkan sangat boleh. Makanya ketika bulan Maulid
ketika dibacakan sholawat maka hendaknya kita untuk ekspresif atau berbahagia, karena di bulan inilah Nabi kita dilahirkan. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir, kita flashback zaman dulu, Nabi Muhammad lahir itu bertepatan dengan tahun gajah, yang mana bersamaan dengan lahirnya Nabi itu ada satu peristiwa yang bernama tahun gajah, yakni datangnya pasukan Abraha ke kota Makkah. Guna apa? Untuk menghancurkan Ka'bah, Pak. Karena ketika itu orang-orang Abraha itu mengira bahwasanya Ka'bah ini merusak eksistensi mereka. Jadi kan Ka'bah kan adalah satu bangunan yang luar biasa, letaknya di kota Makkah. Dulu termasuk bangunan yang paling masyhur. Nah, si Abraha ini ceritanya Pak, iri sama orang Mekah. Kok bisa-bisanya Ka'bah disamperin oleh banyak orang. Kemudian menanggapi hal ini, si Abraha kemudian berinisiatif untuk membangun satu bangunan yang luar biasa megahnya. Jadi membuat gereja, mereka bikin sebuah gereja atau tempat peribadatan yang mana secara bentuk mewahnya jauh melebihi mewahnya Ka'bah. Tapi apakah hal itu membuat orang-orang berpaling? Ternyata tidak. Jadi walaupun si Abraha ini udah bikin bangunan yang lebih megah, cuman tetap orang datangnya ke Makkah Al-Mukarramah yang mana di dalamnya ada satu bangunan bernama Ka'bah. Kemudian ketika tahu hal tersebut, akhirnya si Abraha ini datang untuk menyerang, untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, kemudian peristiwa ini kan Allah abadikan dalam Al-Quran, suratnya surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi pasukan Abraha ketika itu menyerang, Pak. Ketika menyerang, sebelum mereka menyerang Ka'bah, mereka terlebih dahulu menyatroni, atau bahasa orang sekarang mah ngebuli atau mengintimidasi kakek daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Abdul Muthalib. Datanglah mereka kepada Abdul Muthalib. Kemudian mereka bertanya, "Wahai Abdul Muthalib, kemana unta-untamu? Berikan kepada kami." Artinya orang-orangnya Abraha ini malakin atau meminta secara paksa kepada Abdul Muthalib untuk menyerahkan unta-untanya sebanyak 100 ekor. Kemudian setelah dibawa oleh Abraha, Abdul Muthalib kemudian tidak terima dan beliau bilang, "Wahai Abraha, tolong kembalikan unta-untaku." Nah, kemudian mendengar pernyataan Abdul Muthalib tadi, Abraha bilang, "Oke, saya akan mengembalikan unta-untamu, tapi dengan satu syarat, yaitu izinkan aku untuk menghancurkan Ka'bah." Seperti itu. Karena tidak terima, karena si Abraha ini merasa bahwasannya orang-orang Makkah ketika itu merusak kebesaran namanya. Kemudian setelah itu Abdul Muthalib menjawab, "Silahkan kalau Anda mampu. Terkait Ka'bah, saya tidak akan terlalu khawatir, karena Ka'bah adalah rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan unta-unta ini milikku." Kemudian mendengar hal tersebut, Abdul Muthalib mengira itu adalah sebuah lampu hijau daripada Abraha. Kemudian setelah itu orang-orang Mekah pada ngungsi dan terjadilah satu peristiwa yang bernama Amul Fil atau tahun gajah. Abraha menyerang Mekah, Abraha menghancurkan Ka'bah. Tapi qadarullah, Pak, apakah itu berhasil? Berhasil apa tidak? Tidak. Kenapa nggak berhasil? Karena ketika itu Allah mengirimkan tayran ababil atau burung ababil. Apa tugasnya mereka? Tarmihim bihijaratin min sijil, yaitu melemparkan batu dari
Neraka. Jadi si batu ini Pak itu udah diciriin. Ya, misalkan satu batu udah ngeker Pak Ali bercanda Pak. Satu batu udah ngeker si A misalkan. Satu batu udah ngeker si B. Satu batu udah ngeker si C. Artinya sama Allah udah diatur sedemikian rupa. Batu-batu ini tidak akan melesat sedikit pun. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya. Pasukan gajah tersebut yang dengan gagahnya ingin menghancurkan Ka'bah, akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tewas. Is dead semuanya Pak. Is dead, meninggal semuanya. Ya mati. Jelas-jelas kan batu dari neraka. Yang katanya batu itu ketika dia menyentuh tubuh kita, dia akan tembus. Ya, sampai ke bawah. Artinya luar biasa panasnya api neraka. Nah ini termasuk salah satu kejadian yang terjadi pada kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tahun gajah. Nah kemudian Pak, berarti kan terbukti bahwasannya Ka'bah ini adalah rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya cukup wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasyira. Cukup Allah sebagai penolong kita. Kemudian Pak, berkaitan dengan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu peristiwa. Ya, ada satu peristiwa nih. Ada satu orang, ya kan, yang mana udah masyhur, pasti udah tahu kan, yaitu Mamang Abu Lahab. Siapa namanya? Mamang Abu Lahab. Jadi Mamang Abu Lahab ini Pak, ketika kelahirannya Nabi itu luar biasa, seneng, merasa waduh luar biasa, pokoknya antusias dengan kelahiran keponakan beliau. Kita kan tahu kan, Mamang Abu Lahab termasuk salah satu musuh Allah atau musuhnya Kanjeng Nabi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Pak, gitu-gitu Abu Lahab juga termasuk orang yang senang dan bahagia dengan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bahagia. Makanya ada satu riwayat mengatakan Abu Lahab ini ketika hari Senin itu dia diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak disiksa. Ngeunah banyak? Enak gak Pak? Ya, tapi kan seenak-enaknya di neraka gimana Pak ya? Ya tetap sama baik ya. Jadi ketika hari Senin Abu Lahab ini tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tafrihan bimaulidin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, senang dan bahagia dengan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti boleh tidak kita senang? Boleh. Boleh apa? Boleh banget. Boleh banget. Oke, mari kita istiqomahkan, mari kita gaungkan malam kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahagia, semua orang bahagia dengan kelahiran Nabi. Bahkan Pak ya, Siti Aminah ketika sedang mengandung Kanjeng Nabi itu Siti Aminah tidak merasakan sakit sama sekali. Biasanya kalau orang mengandung sakit apa tidak, Ibu? Nah, kalau saya walaupun begini bukan mengandung Bu ya, emang dari sananya. Emang dari sananya, jangan dikira saya mengandung ini. Jadi tidak tahu ya. Ya katanya mah sakit Pak ya, katanya mah sakit. Cuman Siti Aminah ketika kelahirannya Nabi itu tidak merasa sakit sedikit pun. Jadi ya ngapa-ngapain biasa ya, tanpa merasakan sakit sedikit pun. Bahkan ketika kelahiran Nabi itu satu kota Makkah diselimuti dengan cahaya yang terang benderang luar biasa. Seperti dalam syair kan, anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nurin anta iksiru wa ghali anta misbahus suturi Allah ya Nabi
salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun. Jadi Nabi Muhammad ini ibaratkan matahari yang mana anta nurun fauqa nurin, cahayanya di atas cahaya. Bayangkan Pak, matahari terang apa tidak? Terang ya. Kemudian Kanjeng Nabi kalau di situ dijelaskan cahaya di atas cahaya, maka seperti apa? Betapa cerahnya, betapa terangnya sosok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar ya. Makanya wajar, termasuk salah satu impian orang-orang yang beriman itu adalah ingin bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira nih, kalau orang yang tidak cinta dengan Nabi, orang yang tidak bangga, tidak senang dengan kelahiran Nabi, kira-kira dicintai apa tidak oleh Nabi? Kira-kira dicintai apa tidak oleh Nabi? Tidak. Oleh karena itu, mari kita mencintai Nabi. Karena kan katanya la hubba qabla ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Kita sayang sama Nabi, yo mari kita mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Ya dengan sholawat, ya kan? Dengan sholawat. Ada satu kisah. Ya, nanti Pak, ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, itu nanti manusia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tanpa sehelai benang pun. Kemudian jarak antara kita dengan matahari Pak, itu cuman satu tombak doang. Tahu tombak Pak? Tombak itu kalau kita contohkan tuh kayak sapu Pak ya. Sapu cuman ujungnya bukan sapu, besi tapi yang tajam. Dulu biasanya digunakan berperang ketika zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah tombak. Jadi ya jarak antara kepala kita dengan matahari cuma sesapu doang, setombak doang. Bayangkan Pak, panas apa tidak Pak? Cikarang panas apa enggak kalau siang? Panas ya. Makanya kalau siang kadang-kadang wes lah mager, mending turu orang resiko yo. Seperti itu. Kalau siang panas luar biasa kan. Apalagi nanti ketika di padang mahsyar yang mana jarak antara kita dengan matahari itu cuman tombak doang, seperti itu. Dan hasil kemudian di sini singkat cerita, para manusia itu ada dalam keadaan yang bingung luar biasa. Nanti Pak, ketika hari kiamat, ketika kita dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, itu semua manusia dari zaman baheula sampai nanti hari kiamat itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu tempat. Sekarang aja kan Masya Allah ya, diperkirakan jamaah ada berapa nih Pak Ali? Berapa puluh ribu nih semua ini. Banyak Pak ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Pak. Jadi saya salut dengan kesemangatan orang-orang di sini karena dari tahun kemarin dan udah berjalan berapa tahun? Masya Allah 12 tahun. Mudah-mudahan hal ini menjadikan kita semua dijadikan oleh hamba yang dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Pak. Jadi ketika itu manusia bingung, udah mereka nggak mikir apa-apa, walaupun di situ ada ibu mereka. Ibarat nih, anak ada di situ, ibu ada di situ, kakak ada di situ, kakek ada di situ. Artinya semua manusia berkumpul. Segini aja udah banyak Pak ya. Apalagi misalkan kemarin Pak, minggu kemarin pas Indonesia lawan siapa? Australia. Berapa tuh supporternya katanya? Dan katanya ada sampai 70.000 katanya ya, full ya Stadion Gelora Bung Karno. Segitu aja udah banyak Pak ya. Apalagi nanti kita dikumpulkan bersama dengan
umat sedunia. Dan itu nggak cuma sezaman, tapi dari zaman Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Lah nanti Pak, di padang mahsyar itu walaupun panas, nanti akan ada tuh yang namanya syafaat. Nah, ceritanya gini Pak, ketika di padang mahsyar itu manusia ya udah bodo amat lah, walaupun ada orang tua kita, kemudian orang tua juga ada anaknya, mereka udah nggak peduli. Lalu apa yang mereka pedulikan? Adalah amal perbuatannya. Ya mereka fokus sama amalnya doang. Jadi hari kiamat itu atau hari pembangkitan itu adalah hari di mana al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari di mana nih mulut-mulut kita Allah tutup, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong. Apa aja yang kamu lakuin, ya mulut kita mah sama Allah nggak bisa ngomong. Kemudian apa nanti yang bersaksi kalau bukan mulut? Wa tukallimuna aydihim, anggota tubuh kita. Nanti sama malaikat kan ditanyain, hei manusia, ketika di dunia nih mata kamu dipakai buat apa aja tuh? Ya, kira-kira buat melihat pengajian atau melihat perkara-perkara yang maksiat. Kemudian kata malaikat nanti, hei manusia, kamu selama di dunia nih kaki dipakai buat kemana aja? Buat ngaji apa buat nyelot misalkan, atau buat apa ya? Banyaklah perbuatan maksiat, hati-hati Pak ya. Jadi nanti semua akan dipertanggungjawabkan ketika di padang mahsyar ya. Jadi ya harta kita, amal perbuatan kita itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nanti mulut kita nggak bisa ngomong. Lah kalau mulut kita bisa ngomong mah enak ya. Bisa nyetir kita, otak kita. Tong jujur ke malaikat mah nggak bakal ketahuan ini gitu ya. Makanya sama Allah ditutup, nggak bisa ngomong. Nanti yang ngomong kaki kita, yang ngomong mata kita, yang ngomong tangan kita beserta anggota tubuh kita yang lain. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti anggota tubuh kita akan bersaksi atas apa yang kita lakukan. Masya Allah. Nah, luar biasa Pak ketika hari kiamat. Makanya wajar orang bingung. Oh nggak bisa ngomong kok, yang ngomong adalah kaki kita. Kan serem Pak ya. Cuman ya tadi kan kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, para manusia nanti ketika di padang mahsyar itu akan datang kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam sebagai jenderal atau sebagai apa namanya? Yang paling dituakan ya, nabi yang paling sepuh. Kemudian manusia bilang sama Nabi Adam, wahai Nabi, tolong berikan aku syafaat Nabi. Kami semua dalam keadaan bingung, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kemudian Pak, apa jawaban Nabi Adam? Maaf, saya tidak bisa membantu kalian. Jangankan membantu kalian, untuk mengurus diriku saja aku tidak mampu. Kenapa? Karena Nabi Adam pernah bikin satu kesalahan, yaitu apa? Memakan buah khuldi. Jadi kan Nabi Adam termasuk Nabi Allah yang diciptakan paling pertama. Dan ketika itu Nabi Adam oleh Allah diberikan satu keistimewaan, yaitu tinggal di surga. Lah ketika di surga, Nabi Adam kan digoda Pak sama iblis. Padahal sama Allah kan udah dibilangin, Adam silahkan tinggal di surga, anggap rumah sendiri. Seperti itu. Silahkan makan yang kamu inginkan, silahkan ambil apapun yang kamu inginkan, kecuali satu, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Tolong jangan engkau dekati nih pohon ini, tolong jangan engkau makan buah khuldi ini. Seperti itu. Kemudian Pak, Al-Kisah di sini mas-mas iblis ini ngeprank Nabi Adam, diprank Nabi Adam.
Iblis tiba-tiba ngedekat Pak. Dam, naon iblis? Makan buah kuldi yuk. Diajakin makan buah kuldi. Ngawur kamu. Mau kata Allah nggak boleh makan buah kuldi seperti itu. Ih, kamu mah. Justru sebenarnya Allah sengaja ngomongnya mah Allah melarang kamu memakan buah khuldi, padahal aslinya mah boleh. Kenapa kok Allah larang? Soalnya orang yang memakan buah khuldi nanti dia akan hidupnya kekal di surga. Nabi Adam ditipu Pak sama iblis. Akhirnya Nabi Adam memakan buah khuldi seperti itu. Sama beserta Siti Hawanya juga sama makan buah khuldi. Kemudian melihat hal tersebut Allah Subhanahu wa taala murka Pak. Sehingga akhirnya apa? Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Diturunkannya Pak nggak satu daerah ya. Nggak seperti kita kan ya, banyak ya di antara kita ya yang mungkin dari daerah mana kemudian kan cinlok ketemu di Cikarang seperti itu. Kalau Nabi Adam enggak. Jadi Allah turunkan berjauhan. Nabi Adamnya diturunkan di India, Siti Hawanya Allah turunkan di Padang Arafah atau di Arab Saudi sana. Seperti itu. Nah, ini termasuk salah satu yang membuat Nabi Adam berat atau merasa tidak mampu untuk memberikan syafaat. Kemudian setelah itu Nabi Adam bilang sama umat manusia ketika itu, daripada ke saya ya, udah jelas kan saya punya dosa. Sok mending kamu datang aja ke Nabi Nuh tuh. Dah dia mah kasihan. Dia termasuk nabi yang paling sabar. Nah, kemudian akhirnya umat manusia datang ke Nabi Nuh. Bilang, "Wahai Nabi, tolong berikan syafaatmu kepada kita." Kemudian apa jawaban Nabi Nuh? "Maaf, tidak bisa." Ya. Boleh. Memang Nabi Nuh ini Pak termasuk nabi paling sabar. Nabi Nuh itu Allah berikan umur yang panjang. Wakilah ada yang mengatakan 900 tahun, ada yang mengatakan di atas 1000 tahun. Tapi Pak, walaupun umurnya panjang, itu orang yang beriman kepada Nabi Nuh nggak lebih daripada 100 orang. Bayangkan. Makanya wajar kalau Nabi Nuh ini Allah kasih gelar termasuk salah satu daripada Nabi Ulul Azmi. Nah, kemudian Nabi Nuh menjawab seperti itu dan beliau bilang, "Tapi maaf, aku emang penyabar. Cuman kesabaranku bisa habis." Buktinya apa? Ketika aku sudah merasa ibaratnya putus asa, Allah akhirnya memberikan perintah kepadaku untuk menciptakan satu kapal. Seperti itu. Akhirnya oleh karena itu Nabi Nuh merasa tidak sanggup, bilang sama umat manusia, "Dah sekarang mah mendingan kamu datang ke Nabi Ibrahim." Karena Nabi Ibrahim mah udah jelas adalah Khalilullah atau kekasih Allah. Kemudian datanglah mereka kepada Nabi Ibrahim. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? "Maaf, aku juga sama pernah berbuat dosa." Jadi ceritanya ketika zaman Nabi Ibrahim kan ada satu peristiwa, yaitu peristiwa penghancuran berhala. Nah, ceritanya waktu itu para kaumnya Raja Namrud itu sedang pergi ke hutan untuk berburu massal, di mana semua kaum laki-laki daripada Raja Namrud itu harus ikut berburu. Tapi ketika itu Nabi Ibrahim menolak. Kenapa? Karena beralasan bahwasannya Nabi Ibrahim sedang sakit. Kemudian Raja Namrud berburu. Ternyata Nabi Ibrahim ketika itu datang ke kuilnya Raja Namrud. Ngapain Pak? Ngancurin berhala. Jadi berhalanya dihancurin semuanya. Disisain satu yang paling gede. Kemudian kapak bekas Nabi Ibrahim ngancurin berhala itu digantungin di lehernya berhala yang paling gede. Singkat cerita, Raja Namrud balik Pak ke istana. Kaget dia, marah. Siapa ini yang ngancurin Tuhan-Tuhanku? Berani-beraninya mereka menghancurkan berhala-berhalaku. Kemudian Raja Namrud bilang sama pasukan, "Prajurit, tolong cari tahu nih siapa yang ngancurin berhala-berhalaku. Ya, kumpulkan bukti-bukti yang kuat. Akan kita hukum nanti orang itu." Kemudian setelah dikumpulkan bukti-bukti,
ternyata yang paling kuat bukti ini ada pada Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena ketika itu Nabi Ibrahim tidak ikut berburu. Dipanggillah Nabi Ibrahim, disidang sama Raja Namrud. Ibrahim, apa benar kamu yang menghancurkan berhala-berhalaku? Apa benar kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhanku? Kemudian Nabi Ibrahim, Pak, dengan pedenya bilang, loh bukan saya, Raja. Kemudian Raja Namrud marah, loh kalau bukan kamu siapa lagi? Wong jelas-jelas semua orang lagi pada berburu, cuman kamu doang yang gak ikut. Kalau ibu-ibu kan gak mungkin, ya. Kalau ibu-ibu tidak mungkin. Akhirnya oleh Nabi Ibrahim dibilangin ke Raja Namrud, kalau anda ingin menuduh saya, silakan. Apa buktinya? Nah, kemudian Raja Namrud bilang, buktinya kamu gak berangkat. Kemudian oleh Nabi Ibrahim dibilang lagi, Raja, emang Raja gak kepikiran untuk menanyakan sama berhala yang paling besar? Wong kampaknya ada di lehernya dia. Coba Raja tanya ke berhala itu. Coba Raja tanya ke patung itu. Lah mendengar itu, Pak, Raja Namrud marah dan ngetawain Nabi Ibrahim. Kentir kowe ya. Gendeng kamu ya. Masa patung bisa ngomong? Wong patung itu adalah benda mati, nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Kemudian Nabi Ibrahim bilang, lah saha anu bego ya? Siapa yang gendeng? Siapa yang gila? Kan ente udah tahu patung nggak bisa ngomong. Ente udah tahu patung nggak bisa gerak. Kenapa ente anggap Tuhan? Jadi dibalikin sama Nabi Ibrahim. Nah, kemudian hal ini menyebabkan Raja Namrud marah. Akhirnya Nabi Ibrahim dihukum dengan cara apa? Dibakar. Tapi mempan apa enggak Pak itu, Pak? Tidak mempan, seperti itu. Ya, ini kisah Nabi Ibrahim, dan ini merupakan salah satu hal yang membuat Nabi Ibrahim merasa tidak sanggup. Karena walaupun beliau berbohong itu tujuannya baik, tetap yang namanya berbohong tetap berbohong. Akhirnya oleh Nabi Ibrahim dibilangin sama umatnya Kanjeng Nabi, daripada kalian minta kepada aku, silahkan datang aja ke Nabi Isa. Soalnya dia mah paling susah, dia mah nggak punya istri, ya kan? Ya, Nabi Isa ini nggak punya istri. Kemudian ketika itu umat datang kepada Nabi Isa sama untuk meminta syafaat. Tapi apa kata Nabi Isa? Wah, salah kamu minta syafaat ke saya. Orang saya ketika di dunia dianggap sebagai Tuhan, berarti kan saya nyaingin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya oleh Nabi Isa direkomendasikan untuk datang kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah kepada Kanjeng Nabi, kemudian para umat minta syafaat, dan oleh Nabi kemudian disowankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian oleh Allah diberikan tuh yang namanya syafaat. Tapi Pak, Nabi tidak ingin memberikan syafaat ini sendiri saja. Nabi ingin berbagi-bagi syafaat. Jadi dari Nabi nanti Pak, itu syafaat akan disebarkan kepada nabi-nabi yang lain. Kemudian oleh nabi-nabi yang lain akan disebarkan kepada para ulama, kepada para orang alim. Kenapa? Karena al ulama warasatul anbiya. Jadi nanti akan ada tuh yang namanya syafaatul uzma. Ya, mudah-mudahan kita semua Allah berikan syafaat dengan wasilah kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah sepantasnya ya Pak, kita berbahagia dengan kelahiran Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena luar biasa Pak jasa Nabi buat kita. Luar biasa jasa Nabi kepada kita. Ya. Dulu Pak, Nabi ketika dakwah itu tantangannya besar, luar biasa. Tidak jarang Pak, Nabi ketika sedang beribadah itu dilemparin batu, ya seperti itu. Tidak jarang Nabi ketika beribadah diludahi oleh orang. Tapi ya tadi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Walaupun disakiti, walaupun dihina, walaupun dicaci maki, Nabi mah tetap sabar, karena Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak
manusia. Seperti itu. Nah, jadi ya kalau kita berbicara masalah adab, Pak, sebenarnya adab ini luar biasa. Makanya kan ada yang bilang al-adabu fauqal ilmi. Jadi adab itu lebih utama daripada ilmu. Nah, kalau kita ngomong pintar nih, Pak, iblis itu jauh lebih pintar daripada kita. Iblis, Pak, sebelum Nabi Adam diturunkan, itu termasuk orang yang alim. Bahkan malaikat saja ingin berguru kepada iblis. Tapi apa? Kan ada satu peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Iblis mau apa tidak? Tidak mau. Aba wastakbar. Dia tidak mau. Dia merasa bahwasannya iblis yang tercipta dari api itu jauh lebih mulia daripada Kanjeng Nabi Adam yang tercipta dari tanah. Nah, oleh karena itu sama Allah iblis dilaknat, yang tadinya ahli surga menjadi ahli neraka, bahkan kholidina fiha abada, tinggal di neraka selama lamanya. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala fitnah dan godaan iblis laknatullah alaih. Nah, itulah Pak sekelumit tentang sejarah Nabi. Mudah-mudahan dengan diceritakannya maulid Nabi, dengan dibacakannya maulid Nabi, tarikhun nabawiyah, kisah-kisah yang berkaitan dengan Nabi itu dapat menumbuhkan kecintaan kita kepada sosok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kami akhiri, mari kita membaca satu sholawat bersama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-Akwan, Mala al-Akwan, Habibi Muhammad, 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 Khairil Mursalin, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-Akwan, Mala al-Akwan, Habibi Muhammad, 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 Khairil Mursal. Allahul Jalal Attakal Kamal, Allahul Jalal Attakal Jamal, Ya Syamsal Kamal, Ya Nural Aini, Habibi Muhammad, 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 Khairil Mursalin, Mustafa, Nur Mustafa, Nur Mustafa, Mala al-Akwan, Mala al-Akwan, Habibi Muhammad, 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 Khairil Mursalin. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita mendengarkan ceramah dari Gus, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Untuk para jamaah jangan berinjak dulu ya, jangan beranjak dulu maksudnya. Kita akan melanjutkan acara selanjutnya yaitu doa. Insyaallah akan dipimpin oleh Ustadz Haji Dadang Juhron. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد صل وسلم رضي الله تبارك عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعلنا من خيار أمته واحشرنا غدا في زمرته. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ظاهرا وباطنا. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين. اللهم ارزقنا زيارة المكة والمدينة في كل سنة. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم اغفر أمة محمد. اللهم اصلح أمة محمد. اللهم استر أمة محمد. اللهم اجبر أمة محمد. اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في أولادنا. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة آمنة مطمئنة معمورة مرضية. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين أجمعين عامة. وصلى الله على سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك البركة والسلامة لبلاد إندونيسيا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين